Baik, selanjutnya bagian kedua dari video persiapan UTS untuk mata kuliah analisa kebijakan kesehatan di Universitas Trinita Manado dan review video saya untuk soal berikutnya, soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Ya, ada 5 soal untuk video ini yang akan saya review sebagai persiapan untuk UTS pada hari Rabu 20 Mei 2022. Kita mulai dengan soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan tahapan dalam suatu penelitian. Ya, dalam suatu penelitian dapat dijelaskan ada beberapa tahapannya, yaitu pertama dengan merumuskan masalah apa yang hendak dijelaskan dalam penelitian yang dimaksud. Ini penting karena ini akan menjadi dasar atau langkah selanjutnya yang akan kita buat. Kemudian yang kedua membangun hipotesis, yaitu suatu argumen atau suatu pernyataan awal tentang kira-kira apa yang menjadi isi dari penelitian kita. Bagaimana metode penelitian kita dan kira-kira hasil apa yang akan diharapkan. Kedua, melakukan eksperimen, ketiga maksudnya, melakukan eksperimen atau observasi, yaitu suatu langkah yang penting. Bagaimana kita membuktikan hipotesis kita sesuai dengan eksperimen atau observasi yang kita lakukan. Dan setelah eksperimen atau observasi dilakukan, dilaksanakan uji hipotesis. Apakah benar hipotesis yang kita kemukakan di awal hasilnya sesuai dengan eksperimen atau observasi yang telah kita lakukan. Dan dari tahap-tahap berikutnya itu, kemudian tahap yang terakhir kita menarik kesimpulan. Kira-kira dari penelitian ini apa hal yang dapat disimpulkan. Dan tentunya kesimpulan itu adalah sesuai dengan rumusan masalah yang awal kita bangun, hipotesis yang kita bangun, dan sesuai dengan eksperimen atau observasi dan telah diuji apakah itu memang sesuai dan demikian untuk tahapan suatu penelitian. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Jelaskan jenis riset yang penelitian yang berdasarkan kuantitatif dan jenis riset yang berdasarkan kualitatif. Pada riset penelitian yang bersifat kuantitatif atau disebut juga positivistik, asumsinya objek atau ada pemisahan yang tegas antara peneliti dan objek yang diteliti. Ada kausalitas, ada bukti empiris yang bersifat ilmiah, bersifat deduktif, yaitu dimulai dari teori, hipotesis, merancang instrumen pengukuran, pengamatan, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Melakukan metode penelitian secara terstruktur, datanya bersifat kuantitatif, hasil penelitiannya dapat diulang dengan hasil yang sama. Sedangkan untuk riset penelitian yang bersifat kualitatif atau disebut juga dengan naturalistik, asumsinya subjek atau subjektif, yaitu peneliti tidak mungkin dipisahkan dari objek yang ditelitinya atau peneliti merupakan bagian dari objek yang diteliti. Kemudian dia bersifat induktif bukan deduktif. Maksudnya memberikan makna yang lebih luas di akhir penelitiannya. Dia bersifat kontekstual, yaitu menyingkapkan makna di balik suatu fenomena yang ditelitinya. Kemudian peneliti di sini merupakan bagian dari pembuat realitas yang diamati. Data yang dikumpulkan biasanya bersifat naratif, hasil observasi maupun wawancara, dan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus dan penelitian naratif dan lain sebagainya. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan atau pengertian dari forecasting. Forecasting adalah aktivitas untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam waktu tertentu. Forecasting atau peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksikan kejadian di masa depan. Itu menurut Heiser dan Render. Ada juga menurut Sumayang, yaitu peramalan adalah perhitungan yang objektif dengan menggunakan data-data di masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 9. Jelaskan pengertian pemetaan stakeholder. Menurut WHO, pemetaan stakeholder adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam sebuah kegiatan.
Golder itu sendiri yang merupakan wujud dari pemetaan stakeholder dapat mengidentifikasi ketertarikan para stakeholder terhadap kebijakan atau program, mengetahui potensi konflik atau resiko dari kebijakan, membangun relasi dengan stakeholder, serta dapat mengurangi resiko kegagalan sebuah kebijakan. Ya, dan soal yang terakhir yaitu gambarkan diagram hubungan antara stakeholder dengan masalah yang dihadapi. Ya, halo. Siapa, Bos? Obat iya, Pak. Bapak? Obat gigi apa? Jeremy susah gigi. Suruh sikat gigi gomba kumur dengan air garam lau-lau. Seba kumur dengan air garam lau-lau. Ngana ambe katen bat begitu kung saya bersih tuh kotor-kotor di gigi. Gue saya bersih tuh kotor-kotor di pinggir. Kong saya minum paracetamol. Ada paracetamol. Kalau ada paracetamol kasih stay aja. Apa? Paracetamol. Iya sudah. Oke. Setelah itu uru-uru di tangan dan tuh kasih tuh nyampe dia so tahu kok di mana tuh uru kalau sakit gigi. Di tangan tuh di antara jempol dengan jari telunjuk. Nah, uru-uru di situ dua-dua tangan. Sudah, terima kasih atas infonya. Bye-bye. Ada lagi kate, tambah boleh uru DP ibu jari kaki. Ya, masih berjalan leh. Oke. Ya, tadi karena sempat sakit gigi, ulangi saya lanjut dengan menjelaskan tentang diagram hubungan antara stakeholder dengan masalah yang dihadapi. Hubungan stakeholder dengan masalah atau isu yang dihadapi dapat dijelaskan dalam diagram seperti ini. Misalnya untuk isu pertama, dia ada dalam grup A. Isu ini berada di dalam sebuah grup. Grup A ini membentuk isu, tapi isu ini bisa berkembang menjadi isu kedua. Kemudian ketika isu kedua berkembang, mulai ada hubungannya dengan grup B, grup C, grup D, dan grup E. Dari grup E kemudian berkembang juga isu berikutnya, yaitu misalnya isu yang ketiga. Isu ketiga ini kemudian berkembang lagi, selain isu ketiga ada isu juga keempat. Isu-isu ini berkembang juga dipengaruhi oleh grup-grup yang lain. Dan masing-masing isu ini saling dipengaruhi oleh grup satu maupun grup yang lain sehingga tercipta suatu isu yang lebih besar lagi. Dan dengan diharapkan dengan ada isu-isu ini dan dengan banyak pendapat dari stakeholder atau grup-grup yang terkait dengan isu ini, maka masalah yang dihadapi itu kemudian bisa dipecahkan atau bisa didapatkan satu kebijakan yang baik yang tentunya diharapkan bisa menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Kira-kira demikian yang bisa saya kemukakan untuk kesempatan ini. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih. Shalom, selamat pagi.